Siapa orang yang berbakti kepada orang tua pada waktu hidup dan matinya, maka ia dikategorikan termasuk waladun shalihun, jadi anak yang waladun shalihun. Boleh daripada 10 tahun. Tapi kita berharap jadi waladun shalihun karena kita punya orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anishkurli wa liwalidayk. Shadaqallah wa shadaqa rasul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Pengajian Taklim Nurul Barokah dan para sepuh, seluruh para jamaah yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini, yang insya Allah mudah-mudahan kumpul kita di ini tempat menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji dan syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah yang menggerakkan hati kita dan langkah kita ke tempat ini. Seandainya Allah tidak mentakdirkan gerakan hati dan langkah kita ke tempat ini, barangkali kita tidak bisa menghadiri acara pengajian yang mulia ini, yang insya Allah mudah-mudahan langkah kita dari gerakan kita menjadi langkah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah yang akan mengangkatkan derajat dunia dan akhirat kita. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah terlimpah kepada Rasul yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku, maka malaikat 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi, 70.000 malaikat akan bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Salawatnya malaikat adalah istighfar, memohonkan ampun ke Allah untuk orang yang bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Alangkah mulia dan alangkah bahagianya kita menjadi umat Rasulullah yang ditakdirkan gemar membaca salawat untuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua ada dalam pangkuan pelukan Rasulullah di syafaatil uzma nanti di yaumul mahsyarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, masih menjelaskan tentang bagaimana kewajiban kita terhadap orang tua, sehingga hayatan wa mamatan harus ada berkelanjutan. Hidupnya orang tua dan matinya orang tua harus tetap yang menjadi anak mempunyai kewajiban berbakti, walaupun orang tua sudah meninggal, sudah tiada. Hayatan wa mamatan, hidupnya orang tua anak wajib berbakti, dan matinya orang tua anak pun wajib berbakti.
Nah, buat urusan anak yang menjadi kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, tentunya kita juga sebagai anak yang masih mempunyai orang tua. Apakah orang tua kita sudah tiada ataukah orang tua masih ada? Tetap berkelanjutan untuk mempunyai adab, tata krama dan berbakti kepada kedua orang tua. Di sini disampaikan para jamaah, wa 'alaika bibiril walidain, hendaklah lazimkan olehmu bibiril walidain, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Fa innahu min aujabil wajibat, maka sesungguhnya birrul walidain, berbuat baiknya kepada kedua orang tua, sebagian dari kewajiban yang wajib. Sesuatu yang lebih wajib dari yang wajib. Sesuatu yang lebih wajib daripada yang wajib. Kalau kita menafkahi anak, menafkahi istri itu wajib, tapi ada sesuatu yang lebih wajib daripada yang wajib. Apa itu? Birrul walidain. Makanya disebutnya min aujabil wajibat, perkara yang wajib dari yang lebih wajib. Wa iyyaka uquqahum, dan hindari olehmu untuk menyakiti kepada orang tua. Fa innahu, maka sesungguhnya uququl walidain, menyakiti kepada orang tua, min akbaril kabair, dosa yang paling besar dari yang besar. Dosa yang paling besar dari yang besar. Zina dosa besar, tapi uququl walidain jauh lebih besar daripada sesuatu yang besar tadi. Disebutnya min akbaril kabair, sesuatu dosa yang paling besar dari yang besar adalah uququl walidain. Sampai Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Telah memerintahkan Tuhanmu Allah untuk tidak menyembah kalian hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-ayat. Walati ba'daha wa qala ta'ala, dan ada ayat yang lain yang mengatakan Allah anishkurli walidayya. Anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, walidaik, dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tua. Itu ada 4 di kitab Durratun Nasihin. Ada orang yang taat ke Allah tapi nggak taat ke Rasulullah. Salah satu ketaatan ke Allah nggak diterima karena satu paket. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan olehmu salat dan bayar olehmu zakat. Ada orang yang melaksanakan salat tapi nggak pernah zakat, itu salatnya nggak diterima sama Allah karena berhubungan. Yang ketiga ini nih jamaah, anishkurli walidayya. Orang pandai bersyukur ke Allah tapi nggak pandai bersyukur kepada orang tuanya, itu syukurnya ke Allah nggak diterima karena satu paket. Hukum taat ke Allah dan hukum taat ke Rasulullah itu satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Hukum salat dengan hukum zakat itu satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Begitupun hukum taat syukur kepada Allah dengan syukur kepada orang tua tidak boleh dipisahkan, satu paket. Anishkurli walidayya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ada ulama yang mengatakan, tadi juga saya sampaikan di khutbah Jumat, yang pertama, siapa anak yang berbakti kepada orang tuanya pada waktu hidupnya. Jadi waktu hidupnya berbakti. Yang 10 kemarin tuh dijalani. Dari mulai mengkhidmat kepada orang tua, dari mulai melayani kepada orang tua, dari memberikan makan terhadap orang tua, memberikan pakaian kepada orang tua, dilayani.
Siapa orang yang berbakti kepada orang tua pada waktu hidupnya dan juga berbakti kepada orang tua ketika meninggalnya. Kemarin kan sudah disampaikan ya, Kasim ya semua. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua ketika meninggal, sesudah meninggalnya, yaitu yang pertama, diri kita menjadi waladun saleh. Harus menciptakan buat diri sendiri menjadi anak yang soleh. Yang kedua, sambangi silaturahmikan kerabat-kerabat yang pernah dekat terhadap orang tua kita. Karena begitu kita melangkah kepada kerabatnya, baik pamannya, uak kita, atau orang yang berhubungan dengan orang tua kita, itu satu langkahnya akan memancarkan cahaya bagi orang tua kita dalam kubur. Memancarkan cahaya bagi orang tua kita dalam kubur. Urusan biaya 2 juta 3 juta masih kita bisa cari, tapi urusan cahaya buat orang tua dalam kubur yang susah. Memancar cahaya kita ke adiknya ibu kita, adiknya bapak kita, ya Allah, itu pancaran cahaya. Karena orang tua merasa senang bila anak-anaknya mengunjungi daripada kerabatnya. Yang ketiga, mendoakan orang tua dengan ketiadaannya dan membacakan istighfar bagi orang tua dengan ketiadaannya. Jadi siapa orang yang berbakti kepada orang tua pada waktu hidup dan matinya, maka ia dikategorikan termasuk waladun salihun, jadi anak yang saleh. Mudah-mudahan kita jadi anak yang saleh. Waladun salih. Walaupun umurnya daripada 70 tahun. Ya Pak Parjinatnya. Tapi kita berharap jadi waladun saleh karena kita punya orang tua. Yang kedua, siapa anak yang berbakti kepada orang tua pada waktu hidupnya, tapi tidak berbakti kepada orang tua ketika meninggalnya. Nggak pernah datang sama saudara-saudara orang tuanya, diputusin tali silaturahmi. Nggak pernah memberikan sesuatu kepada saudara-saudaranya, padahal saudara itu lebih sangat dicintai sama orang tuanya. Intinya diputuskan silaturahmi dan nggak pernah membacakan kalimat-kalimat istighfar untuk orang tua yang sudah tiada. Ini kata ulama disebutkan anak yang durhaka kepada orang tua. Walaupun pada waktu hidupnya orang tua berbakti, tapi begitu orang tua meninggal tidak ada kebaktian anak terhadap orang tua, masih disebut anak yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, ada anak yang tidak berbakti. Ada anak yang tidak berbakti sama orang tua pada waktu hidupnya. Lagi hidupnya gak berbakti. Sama sekali yang 10 kategori gak dijalankan sama ini anak. Tapi begitu orang tuanya meninggal, Allah kasih tumpahan ridho, hidayah, taufik dari lantaran doanya orang tua dulu. Makanya doa orang tua itu gak bakal sia-sia Pak Yesus. Tangisan kita gak bakal pernah akan sia-sia untuk mendoakan anak kita. Seandainya anak kita barangkali durhaka sama kita sekarang, tidak pernah berkhidmat melayani kepada kita, tapi dari doa yang kita panjatkan akan terus mengikuti anak-anak turunan kita. Nah, siapa anak yang durhaka kepada orang tua pada waktu hidupnya orang tua, tapi berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia, maka ini anak dikategorikan waladun saleh, dikategorikan anak yang saleh. Kan kita udah nggak ada orang tua Pak ya. Nah, walaupun barangkali kita belum pernah, tapi insya Allah sih, yang namanya memakaikan barangkali mungkin belum pernah, memberikan makan mungkin belum pernah. Tapi sesungguhnya hari ini kita memberikan makan kepada orang tua yang telah meninggal dengan kita sedekah dan memberikan sesuatu yang ada nilai untuk orang tua kita dalam kubur. Pakaian kita, wah ini pakaian, ada ibu-ibu nih, Bu, ini Bu ada sedekah ini, ada pakaian gamis buat ibu, ada daster buat ibu. Mudah-mudahan bisa kepakai dan mudah-mudahan itu pahalanya buat orang tua. Nyampe itu jamaah. Urusan-urusan yang begini, mau pakaian, mau bentuk sedekah uang, itu akan sampai kepada orang-orang tua kita. Itu yang ketiga jemaah. Yang keempat, ada anak yang tidak berbakti kepada orang tua pada waktu hidupnya,
dan tidak berbakti kepada orang tua ketika meninggalnya, maka anak ini disebut waladun tolihun, anak toleh. Lalu kawan-kawan ulama bertanya, siapa itu waladun toleh, anak yang toleh? Anak yang disesali kelahirannya oleh seluruh alam dunia. Anak yang disesali kelahirannya oleh seluruh alam dunia disebut anak apa tuh? Anak toleh. Jadi 4 kategori. Nah, kita berada di mana jemaah? Mudah-mudahan ada yang di pertama, berbakti pada waktu hidupnya orang tua dan berbakti pada waktu orang tua sudah tiada. Amin ya rabbal alamin. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, pantas kalau Allah mengatakan anishkur li walidayk. Panzur, kata ulama disampaikan, panzur, pandang olehmu, yakini olehmu, kaifa qaranal amra wal ihsana ilaihima bi tauhidihi wa syukrihima bi syukrihi. Kata ini ulama, pandang olehmu bagaimana Allah membarengi satu perkara urusan kebaikan kepada walidain yang disandarkan, disambungkan dengan ketauhidan kepada Allah, dengan syukur kepada orang tua, dengan syukurnya kepada Allah. Tadi sampaikan tadi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana. Ketauhidan kepada Allah disambungkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya begitu pentingnya, luar biasa, antara hubungan kita kepada orang tua dengan hubungan kita sebagai hamba kepada Allah. Nggak bisa dipisahkan. Masya Allah, tabarakallah. Lalu para jamaah yang dimuliakan Allah, fa'alaika bittigha'i mardatihima, maka lazimkan olehmu untuk mencari keridhaan orang tua, wamtisali amrihima, dan melaksanakan apa yang menjadi perintah keduanya, malam yakun maksiatan, selama perintah itu tidak menjadikan maksiat, wastinabi nahiyatihima, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh kedua orang tua, malam yakun taatan, selagi yang dilarang itu bukan ketaatan kepada Allah. Wa isarihima, nah ini zamannya, wa isarihima ala nafsika bitaqdimi muhimmatihima. Isar artinya mendahulukan, wa isarihima, dan mendahulukan keinginan orang tua, ala nafsika, atas keinginan kita. Jadi kalau orang tua punya keinginan dari apa yang kita inginkan, keinginan kita kalahin dulu daripada keinginan orang tua. Bahkan Muallim Syekh Hazami itu pernah bilang tuh, kita lagi puasa sunat, Pak Ci, lagi puasa sunat Senin Kamis, orang tua pengen diajak makan, pengen ngajak makan. Duh, mama penyeler banget, pengen kakak padang, pengen enak bener. Mama dari saya lagi puasa. Itu keinginan kita lagi puasa, batalin. Karena ada satu kepengen, keinginan siapa tuh? Orang tua. Selama keinginan itu tidak mengajak maksiat ke Allah, maka sampai di situ keinginan orang tua wajib untuk kita ikuti. Walaupun kita punya keinginan tadi, tapi keinginan orang tua jauh harus lebih didahulukan daripada kepentingan kita. Sampai ke situnya tuh, orang tua. Aduh, ya Allah ya Rabbana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yujadu rihul jannah min masirati alfi amin wala yajiduha aqun wala qati'ur rahmin. Kata Nabi, akan dicium aroma surga itu dari jarak perjalanan 1000 tahun. Jadi surga 1000 tahun lagi orang pengen masuk ke surga, langkahnya pengen ke surga, itu aroma surga udah apa zaman? Udah tercium. Aroma surga sudah tercium dengan jarak 1000 tahun perjalanan. Yujadu rihul jannah min masirati alfi amin wala yajiduha, dan tidak akan dapat mencium aroma surga yang dengan jarak 1000 tahun tersebut akun, orang yang durhaka sama orang tuanya. Jadi orang yang durhaka dengan orang tuanya tidak akan bisa mencium aroma surga dengan jarak yang 1000 tahun itu. Kepampet itu dengan akul walidain. Wala qati'ur rahmin, dan juga tidak akan bisa mencium aroma surga
orang-orang yang memutuskan silaturahmi, wala syekhun zanin, dan juga tidak akan bisa mencium aroma surga orang tua yang melakukan perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Ini para jemaah, sampai sebegitunya surga itu dapat tercium oleh orang-orang yang berbakti terhadap orang tua, tapi tidak akan bisa tercium dengan perjalanan 1000 tahun bagi orang-orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita tergolong min waladin saleh, anak-anak yang saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang mungkin barangkali kita sering mendengar cerita sahabat Nabi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa di zaman Rasulullah ada sahabat yang dinamakan Ulqamah. Sahabat Ulqamah. Ulqamah ini wa kana syadidul ijtihad, azimus shadaqah, orang yang amat sangat ijtihad, sungguh-sungguh ibadah sama Allah. Jadi ibadahnya luar biasa ini Ulqamah ke Allah. Pamarodo, akhirnya ini Ulqamah sakit, pastadda maradihi, dan amat sangat keras sakitnya. Akhirnya istri daripada Ulqamah, faba'atsat imra'atuhu ila Rasulillah, mengutuslah istrinya Ulqamah kepada satu utusan untuk menemui Rasulullah. Wahai utusan, sampaikan kepada Rasulullah, suamiku Ulqamah sakit, minta Rasul datang mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada Ulqamah. Tapi Rasul nggak buru-buru datang. Rasul mengutus Sayyidina Bilal bin Rabah, Ali, Salman, dan Ammar bin Yasir untuk berangkat dulu. Idhabu ila Ulqamah, kata Nabi, wahai Bilal, Ali, Salman, Umar, Ammar, kamu berangkat ke rumahnya Ulqamah. Panzur, lihat olehmu bagaimana keadaannya. Kalau memang betul-betul aku yang harus datang kepada Ulqamah, aku akan datang. Kalau memang betul-betul sakitnya parah. Nah begitu Bilal, Ali, Salman, Al-Faris, dan Ammar bin Yasir berangkat ke rumah Ulqamah, betul-betul memang syakaratul maut. Ulqamah sedang syakaratul maut dan butuh bantuan pengajaran dari Rasul untuk diajarkan daripada 2 kalimat syahadat. Tapi yang aneh para jamaah yang dimuliakan Allah, begitu Kanjeng Rasulullah hadir di depan Ulqamah mengajarkan 2 kalimat syahadat, Ulqamah kaku untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata Nabi, ya Ulqamah, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulqamah nggak bisa nyebut itu. Padahal Ulqamah itu kasirul ijtihad, orang yang betul-betul ibadahnya sama Allah luar biasa. Kan biasanya kalau orang yang ibadah terhantar 2 kalimat syahadat dengan ibadah kepada Allah. Tapi ini kaku jemaah. Ulqamah dikakukan lisannya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu Rasulullah ingin tahu apa sabab-musababnya nih, sampai Ulqamah sulit untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya ada informasi jemaah, Ulqamah walaupun orang yang ahli ibadah, tapi takut sama istrinya. Jadi kalau udah kepengen istri, Ulqamah nggak bisa bergerak. Satu waktu ibunya Ulqamah mampir silaturahmi kepada Ulqamah. Di depan pintu beliau memberi salam ibunya. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam sama yang di dalam. Istri dan Ulqamah sedang makan. Kata istrinya, Ulqamah suamiku, semua hidangan masukin ke dalam lemari. Ibumu datang. Jangan sampai ibumu melihat makanan yang enak. Jangan dikasih tuh makanan sama ibu. Nurut Ulqamah. Diperintah oleh istrinya untuk menyimpan seluruh makanan yang enak, yang lezat, disimpan di lemari. Ibunya mendengar jamaah kalimat-kalimat istrinya, dan Ulqamah mengikuti akan keinginan istrinya. Padahal dari di situ
lebih harus mementingkan orang tua daripada keinginan diri, apalagi urusan istri dulu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya ibunya bicara kepada Allah, ngomong ke Allah lewat hatinya, ya Allah, jangan kau matikan Ulqamah sebelum Ulqamah sulit diberikan fitnah untuk sulit mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berikan fitnah kepada Ulqamah ketika syakaratul mautnya sulit untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai situnya itu ibunya ngucapin itu. Pulang sama ibunya. Pulang sama. Nah, begitu pulang, nah syakaratul maut itu terjadi jamaah. Yang diri Ulqamah sulit untuk mengucapkan 2 kalimat syahadatain, baru adalah peran ke Rasul. Ya Rasul, itu Ulqamah yang beliau amat sangat sayang terhadap istrinya dan mengikuti apa yang menjadi kata istrinya, sampai-sampai tidak peduli dengan keinginan orang tua. Akhirnya kata Rasul, wahai utusan, bila kamu datang kepada ibunya Ulqamah untuk ibunya memaafkan kepada Ulqamah. Ini kasihan nih anak nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Datang utusan. Apa kata ibunya? Demi Allah, sampai Ulqamah mati, aku tidak akan memaafkan Ulqamah. Nggak memaafkan Ulqamah pokoknya. Bilal datang kepada Rasul, ya Rasul, ibunya Ulqamah tidak memberikan maaf kepada Ulqamah. Kata Rasul, datang lagi kamu kedua kali. Datang lagi. Begitu datang lagi, ibunya sama menyambutnya, tidak akan memaafkan Ulqamah sampai matinya Ulqamah. Yang kedua kali. Kata Nabi, yang ketiga, sampaikan kepada ibu Ulqamah, kalau hari ini tidak hadir untuk memaafkan Ulqamah, aku akan bakar jasadnya hidup-hidup ini Ulqamah. Sampaikan kepada ibu Ulqamah. Sampaikan ke utusan. Oleh utusan kepada ibu Ulqamah, wahai ibu, kalau ibu tidak memaafkan Ulqamah, jasad sakaratul mautnya Ulqamah hidup-hidup akan dibakar oleh Nabi. Siapa yang tega? Ibu yang mana yang tega anaknya pengen diapain, Pak? Pengen dibakar. Baru ibunya datang untuk hadir. Kata Nabi, maafkan wahai ibu kepada ini anak Ulqamah. Baru begitu dimaafkan oleh ibunya Ulqamah, Ulqamah diajarkan amanah, ya Ulqamah, kul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baru sambut Ulqamah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung Nabi bilang jamaah, begitu Ulqamah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadatain daripada maafnya orang tua, baru Nabi bilang kepada sahabat-sahabat Muhajir, sahabat-sahabat Ansar, wahai sahabat-sahabat Muhajir dan sahabat Ansar, pandang olehmu Ulqamah yang sulit mengucapkan 2 kalimat syahadatain dengan sebab akul walidain, durhaka terhadap orang tuanya. Lalu Nabi mengajarkan, siapa orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka demi Allah dia akan dipersulit oleh Allah pada waktu sakaratul mautnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini para jamaah, mudah-mudahan kita dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan waladun saleh. Bibarak al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya baca, nanti jamaah ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul muhajirin wal ansar man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi laknatullahi wa la yuqbalu minhu sarfun wala adlun yaknil faraida wan nawafil. Ini yang terakhir teman. Jadi begitu Nabi selesai memandikan jenazah Ulqamah, Nabi mengkafankan Ulqamah, Nabi mensolatkan jenazah Ulqamah, lalu Nabi berdiri di pinggir makomnya Ulqamah, ala syafil qabri, di pinggir kuburan Ulqamah. Nabi bilang begini, ya ma'sal muhajir wa ansar, wahai golongan muhajir dan ansar,
Man faddala zaujatahu, siapa yang suka melebihkan derajat istrinya, mengalahkan derajat ibunya, lebih mementingkan kepada istrinya daripada mementingkan kepada ibunya, fa alaihi laknatullah, maka baginya mendapat laknat Allah. Kita pengen ngadain haul buat ibu kita, dilarang sama istri kita, nggak usah ngadain haul, nggak boleh diikutin zaman itu. Kita cari salah bagaimana caranya haul itu bisa dilaksanakan walaupun nggak di rumah kita. Jadi harus disiasati, jangan sampai kecintaan kita terhadap istri kita mengalahkan kecintaan kepada ibu. Siapa yang melebihkan kecintanya terhadap istrinya daripada melebihkan kecintaan kepada ibunya, kata Nabi, maka fa'alaihi laknatullah, pantas baginya untuk mendapatkan laknat Allah. Wala yaqbalu minhu syarfun wal adlun, tidak akan diterima amal fardunya dan tidak akan diterima amal sunnahnya. Sampai sebegitunya, amal fardunya nggak bakal diterima, amal sunnahnya nggak bakal diterima kalau durhaka terhadap orang tuanya. Kita baca lagi sekali lagi suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengajian ini membawa berkah buat kita semua. Barakah al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.